Halo anak-anak Ibu, selamat pagi. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat, walaupun masih dalam kondisi belajar di rumah, tapi kita tetap semangat untuk menimba ilmu ya. Nah, hari ini, di pagi hari indah ini, kita belajar tentang algoritma pemrograman. Nah, di dalam algoritma pemrograman ini, ada 4 yang akan Ibu jelaskan. Selebihnya nanti Ibu akan kasih tugas. Yang pertama, kita belajar tentang sejarah algoritma. Kemudian kita belajar definisi algoritma. Kemudian contoh algoritma itu apa aja. Dan keuntungan kita menggunakan algoritma ini apa. Yuk, kita masuk ke sejarah algoritma. Di sini ada gambar ya atau ada foto di mana di foto yang Ibu tunjukkan ini itu bernama Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ya, dia itu seorang pria. Nah, seharusnya kalian tahu siapa sih Muhammad bin Musa al-Khawarizmi ini. Ya, dia itu adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya itu dalam bentuk matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Kemudian dari namanya itulah ya terbentuk yang namanya atau ditemukan yang namanya algoritma, yaitu berarti dari al-Khawarizmi itu kemudian menjadi algoritm, itu di dalam bahasa Inggris, dan di bahasa Indonesia kan itu adalah algoritma. Itu adalah sejarah dari algoritma itu. Kemudian kita belajar definisi algoritma atau apa sih algoritma itu, ya. Nah, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Artinya begini, algoritma itu kalau di bahasa awam atau di bahasa sehari-hari itu adalah proses di mana kita menyelesaikan masalah. Ya, masalah sekecil apapun atau masalah sebesar apapun kita mengerjakannya atau menyelesaikan menggunakan algoritma. Jadi setiap masalah atau setiap problem itu kita selesaikan dengan cara proses atau dengan langkah-langkah. Kan nggak mungkin kita punya masalah nih, kita punya kereta atau motor, tapi waktu di jalan kita itu kehabisan bahan bakar atau bensinnya kehabisan. Kan yang pertama kita lakukan itu adalah mencari daripada bahan bakar. Kan nggak mungkin dong tiba-tiba kita pingin bahan bakar tiba-tiba langsung ada bahan bakar itu. Jadi algoritma ini artinya adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah dan masalah itu selesai dengan langkah-langkah yang kita buat. Itu arti daripada algoritma. Kemudian contohnya sudah seperti Ibu katakan tadi, yaitu bagaimana kalau kita kehabisan bahan bakar, ya. Tapi di sini udah Ibu buat ada 2 contohnya. Yang pertama, ketika kita ingin mengirim surat kepada seseorang. Nah, yang pertama itu adalah menyiapkan peralatan tulis. Ya dong, kan nggak mungkin kita mau ya mengirim surat kepada orang lain, ya kan? Langsung tiba-tiba dalam pikiran kita itu mau ngirim surat, tapi tiba-tiba itu langsung ada surat di depan kita. Nggak mungkin. Maka kita harus siapkan dulu bahannya, yaitu peralatan tulis. Kemudian prosesnya yaitu menulis surat. Kemudian suratnya dimasuk ke dalam amplop yang tertutup, kan nggak mungkin amplopnya terbuka ya. Kemudian amplop ditempeli perangko, karena kan kalau kita mengirimkan surat itu harus ada perangko. Kemudian pergi ke kantor pos yang terdekat untuk mengirimnya. Kemudian yang kedua itu Ibu buat di sini adalah contohnya menghitung luas persegi panjang. Yang pertama itu adalah sebelum kita tahu prosesnya, kita harus tahu
rumus daripada menghitung luas persegi panjang, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar, kan begitu ya. Maka kita harus tahu dulu panjangnya berapa, kita harus tahu lebarnya berapa. Maka setelah itu kita kalikan, karena rumusnya itu panjang kali lebar, kan begitu. Nah, baru penyelesaiannya bagaimana? Masukkan dulu panjangnya berapa, kemudian masukkan dulu lebarnya berapa, kemudian prosesnya itu kita masukkan yaitu rumusnya luas sama dengan panjang kali lebar. Maka setelah kita kalikan, kita menemukan hasil atau masalah itu selesai. Maka tulislah luasnya. Nah, itu adalah contoh algoritma di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, algoritma ini ya sebenarnya kita pelajari untuk mempermudah kita menyelesaikan program dasar yang akan Ibu beritahu kepada yang akan kita pelajari ya, yang akan kita pelajari selanjutnya. Karena kalau kita mengerjakan program dasar tanpa algoritma, itu tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi, algoritma ini Ibu ingatkan kembali, yaitu bagaimana ya memperkecil masalah dan menghasilkan hasil yang benar-benar mantap. Begitu dia. Nah, ini ada video Ibu buat ya. Kamu bisa tonton videonya bagaimana membuat kopi ya. Bagaimana membuat kopi. Ternyata membuat kopi itu bukan asal-asalan. Ada prosesnya. Ya, ada prosesnya. Begitu juga dengan kita masak nasi goreng. Ada prosesnya. Bu, ini sebenarnya untuk apa sih kita pelajari kan begitu ya? Nanti kita mempelajari tentang program dasar, bagaimana kita membuat program. Nah, program kecil yang harus kita buat itu adalah menyelesaikan masalah dulu, gitu. Karena nanti banyak program dasar itu masalah-masalahnya yang harus kita selesaikan. Dan ya salah satunya untuk menyelesaikannya itu adalah algoritma ini. Ini videonya. Algoritma membuat kopi. Sebelum kita membuat kopi, maka kita sediakan dulu bahannya. Ada gelas, air panas, kopi bubuk, dan gula pasir. Setelah itu, proses pembuatan kopinya, gula dan kopi kita satukan di dalam gelas dan tuangkan air panas. Dan kopi siap untuk diminum. Dan ini adalah langkah-langkah untuk proses pembuatan kopi. Terima kasih. Nah, di sini tadi ada Ibu bilang adalah langkah-langkah membuat kopi. Ya, siapkan gelas. Ya dong, kalau kita membuat kopi kan nggak mungkin lah di kepala kita ini kopi. Berarti tiba-tiba kita kedipkan mata terus ada kopi. Enggak. Pertama itu harus kita siapkan dulu bahan-bahannya. Ada gelas, kopi, gula, sendok, dan air panas. Kemudian apalagi langkah selanjutnya, kita masukkan kopi, gula ya dengan sendok secukupnya, kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian kita aduk dengan sendok dan kita rasakan bagaimana rasa kopinya. Setelah itu, kopi siap untuk diminum. Ini adalah menyelesaikan masalah. Ini adalah algoritma yang menyelesaikan masalah pembuatan kopi. Itu dia ya. Ini aja ya hari ini pembelajaran kita ya. Jadi kita sudah mempelajari tentang sejarah, definisi, contoh, dan keuntungannya, dan Ibu sudah putarkan video bagaimana cara membuat kopi, dan inilah pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat pagi buat kita semua.